Shalom, perkenalkan, saya Sherly Apriantijo, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Kristen Generasi Unggul Kupang, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di IAKN Manado. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan praktik mengajar pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 6 SD dengan tema Allah menyelamatkan saya. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Shalom, Miss. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Semua sudah siap untuk belajar? Siap, Miss. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Miss cek dulu. Ini kayaknya hadir semua ya, tidak ada kursi yang kosong. Hadir semua? Amin. Amin. Thank you, Matthew. Tema kita yang baru kali ini adalah Tuhan menyelamatkan saya. Lihat di buku cetak bab 4. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar supaya kalian bisa paham kenapa sampai Allah itu mau menyelamatkan manusia. Dan kalian akan membaca bagian Alkitab, kalian akan menganalisis bagian Alkitab itu supaya kalian tahu alasan Allah menyelamatkan manusia. Dan yang terakhir, kalian diharapkan setelah belajar, kalian bisa memahami cara mengucapkan syukur karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah hal yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Bulan Maret atau April kemarin itu di Kota Kupang ramai sekali ada kegiatan PAWE. Ada yang masih ingat? Masih. Ada yang pergi nonton? Saya. PAWE apa itu? Pawai Paskah. PAWE apa? PAWE Paskah. Kalian sempat melihat tidak prosesi penyaliban di PAWE Paskah itu? Ada yang melihat? Atau lihatnya cuma di ini saja, di YouTube atau di Facebook? Di internet saja atau dengar cerita orang? Tapi siapa di sini yang sudah pernah lihat pas Paskah itu ada orang bermain drama tentang penyaliban? Pernah lihat? Pernah lihat? Oke. Anak-anak, selama ini mungkin tuh kita hanya melihat itu drama-drama, iya kan? Kita tidak melihat secara langsung bagaimana penyaliban Tuhan Yesus itu. Nah, hari ini kita coba menganalisis bagian Alkitab dan juga kita akan melihat video. Nah, video ini juga bukan menggambarkan yang aslinya juga, tapi setidaknya kita lihat dulu ya video tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus. Mahkota daripada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Pertanyaan besarnya itu kenapa sampai Tuhan Yesus mau rela memberikan nyawanya disiksa, dia punya tubuh juga disiksa seperti itu. Kenapa? Nah, anak-anak perlu perhatikan di sini. Ini mungkin sudah pernah sampaikan ke kalian. Kalau penyaliban itu adalah hukuman yang paling mengerikan dan paling menghina di zaman Yesus hidup waktu itu. Jadi kalau orang disalib, itu adalah hukuman yang paling berat sudah. Itu penjahat yang paling keji sudah yang bisa disalibkan. Nah, kalau kalian kalau pelajari selama ini, kira-kira Tuhan Yesus bersalah tidak? Tidak. Adakah kesalahan besar yang dia lakukan sehingga dia harus disalib? Tidak. Tapi kenyataannya dia harus disalibkan. Oke, Miss membagikan LKPD-nya, satu orang boleh pegang satu. Waktu diskusi kalian adalah 15 menit. 15 menit. Jadi boleh membaca bagian Alkitabnya, lalu silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD.
Yesus disiksa lalu dipaksa menjadi salib mahal ketika pegawai salib. Oke, Yesus disiksa. Ada yang lain? Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Sama? Bapak kalian oke. Intinya adalah Yesus disalibkan, tapi sebelum disalibkan disiksa dulu. Oke. Bagaimana sikap para tentara? Kelompoknya Nadi. Sikap tentara. Tidak Tidak kasar. Oke, kelompok kalian. Mereka menyiksa. Mereka menyiksa. Kelompoknya Devon. Sama. Kelompoknya Alta. Mereka memberi anggur di samping itu lalu membalik pakaiannya dan menjauhnya. Oke, membuang pundi dan mereka mengambil jubah Yesus itu seperti sikap mengolok. Mereka menghina Tuhan Yesus. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan orang-orang termasuk imam-imam kepala dan ahli Taurat ketika melihat Yesus disalib? Kelompoknya ini. Mengolok. Oke. Ya, mengejek Yesus. Kelompok ini. Menghujat. Mengolok-olok, mengejek, menghujat. Oke, sama ya. Sekarang bagian Markus 15 ayat 33 sampai 41. Apa yang terjadi ketika Yesus mengembuskan nafas terakhirnya? Kelompoknya Devon. Yesus mati. Yesus mati. Yang lain? Alta? Kelompoknya Alta? Oke, ada beberapa kejadian ya. Oke, kelompok ini. Gempa bumi, bait Allah terbelah menjadi dua kegelapan. Oke. Sama? Oke. Jadi ketika Tuhan Yesus mengembuskan nafas, apa yang terjadi? Gempa bumi. Gempa bumi tiba-tiba terjadi. Lalu Bait Allah terbelah dua. Dia punya tirai itu yang terbelah, anak-anak. Jadi dulu itu bait Allah itu dia punya ruangan-ruangan, anak-anak. Jadi di dalam ruangan itu ada tirai yang menutupi, namanya tuh ruang Maha Kudus, Maha Suci. Ya? Oh, di mana? Oh iya. Nah, jadi ada ruangan khusus. Jadi misalnya ini bait Allah, ini misalnya dia punya gerbang di sini, nanti ada ruangan khusus di sini. Dan yang bisa masuk di sini hanya imam besar. Dan itu pun 1 tahun 1 kali. Dan ini ditutupi oleh tirai. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, tirai ini terbelah dua dari atas sampai bawah, terbuka. Jadi tidak ada lagi ruang di depan sini, lalu ruang suci, lalu ada ruang Maha Suci, tidak ada lagi. Langsung terbuka lebar. Artinya kematian Tuhan Yesus itu membuka peluang manusia bisa langsung berjumpa dengan Tuhan Allah. Kalau dulu ini hanya yang bisa masuk di sini hanya imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali. Itu pun kalau dia mau masuk, anak-anak yang punya kaki itu harus diikat dengan rantai. Karena apa? Ketika dia masuk di dalam, kalau dia itu ada dosa sedikit, dia bisa mati di dalam. Jadi kalau misalnya sudah seharian penuh, imam besar ini tidak keluar dari ruang masuk ini, rantai itu mereka tarik begini, tinggal mayatnya saja. Itu berarti dia ada melakukan dosa. Karena ruangan ini adalah ruangan Maha Suci. Di sini yang Allah Tuhan Allah itu hadir di sini. Sedangkan kalau ini ruang suci, ini imam-imam bisa di sini. Kalau di sini orang-orang biasa di pelataran bait suci. Ini yang waktu itu Tuhan Yesus marah-marah karena ada yang jualan di sini. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, dia mengembuskan nafas, tirainya terbelah dua dari atas sampai bawah. Kematian Tuhan Yesus membuka lebar jarak antara Allah dengan manusia. Tuhan Yesus menebus dosa manusia sudah bisa langsung berjumpa dengan Tuhan Allah. Kalau dulu tidak bisa. Nah, oke, lanjut. Markus 15 ayat 42 sampai 47. Siapa dan apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea? Kelompok mana yang belum? Ini kelompok ini. Yusuf dari Arimatea adalah seorang anggota majelis besar yang dia lakukan adalah mengkafani Tuhan Yesus dengan kain lenan dan diberikan. Oke, ada yang lain? Silakan. Meminta jenazah Yesus dan memberikan kain lenan dan menguburkan Tuhan Yesus. Oke, ada yang lain? Sama? Oke. Nah, oke, lanjut. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Apa yang terjadi pada Yesus setelah 3 hari ia dikubur? Kelompok ini.
Ya. bangkit dan menunjukkan diri dan naik ke surga. Oke, bangkit, menunjukkan diri dan naik ke sorga. Pada hari yang ketiga, apakah Tuhan Yesus langsung naik ke sorga? Tidak. Bangkit, oke. Silakan. Kelompok yang berikut. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Oke. Sama? Sama. Oke. Ingat ya, Tuhan Yesus ketika bangkit, dia masih membutuhkan waktu 40 hari dulu baru dia naik ke surga. Jadi tidak bangkit pada hari yang ketiga langsung Tuhan Yesus naik ke surga, tidak, dia 40 hari dulu. Tuhan Yesus masih menunjukkan diri, menampakkan diri kepada murid-murid gitu. Dia masih meninggalkan pesan-pesan kepada murid-murid, baru dia terangkat ke surga. Yang kedua, bagaimana respons Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus ketika melihat batu penutup kubur Yesus terbuka? Tadi kelompok mana? Ini sudah kan? Oke, kelompok ini. Mereka mengecek dan mereka terkejut. Mengecek atau mengecek? Mengecek. Oh, cek ya, bukan mengecek ya, cek. Oke. Mereka terkejut dan merasa ketakutan. Oke, jadi mereka cek, terkejut dan takut. Oke, kelompoknya Devon. Mereka terkejut karena mereka melihat mereka duduk di hadapan mereka. Mereka melihat malaikat. Iya. Oke, mereka terkejut karena ada malaikat. Kelompok Alta. Mereka terkejut dan bersuka-cita. Oke, terkejut dan bersukacita. Karena Kaget. Responsnya? mereka terkejut. Ya, oke. Lanjut ya. Yohanes 3 ayat 16. Ada yang belum hafal Yohanes 3 ayat 16? Semua hafal Yohanes 3 ayat 16? Coba kita ucapkan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke, good job. Pertanyaan pertama, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Menurut Yohanes 3 ayat 16. Kelompoknya Devon. Karena Yesus ingin menebus dosa manusia. Karena Yesus ingin menebus dosa manusia. Kenapa sampai harus Yesus yang menebus dosa manusia? Silakan. Agar setiap orang yang percaya Miss masih kepadanya belum pertanyaannya ke sana. Miss mengembangkan pertanyaan sendiri lagi. Kenapa sampai Yesus yang bisa tebus dosa manusia? Kenapa? Menurut kalian? karena Yesus diutus oleh Bapaknya. Oke, karena Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya. Lalu apa lagi selain itu? Kenapa sampai Yesus yang bisa menebus dosa manusia? Menurut kalian? Karena kita serupa dengan Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus. Kenapa sampai Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa kita? Karena Tuhan mempunyai kasih. Oke, anak-anak harus tahu kenapa sampai pertanyaannya yang pertama tadi, kenapa sampai kita diselamatkan ya? Karena Allah mengasihi kita ya melalui Tuhan Yesus. Tapi kenapa lagi sampai Tuhan Yesus yang bisa tebus dosa manusia? Why? Itu karena satu, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Yang kedua, bukan hanya karena dia anak Allah, tetapi kalau kita lihat dari penyalibannya, apakah Tuhan Yesus memberontak ketika dia disalib? Apakah dia melarikan diri? Apakah dia menunjukkan dia punya kuasa dikasih mati itu prajurit-prajurit? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia ikut saja, ketika disiksa pun dia ikut saja. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu dia taat sampai mati. Nah, inilah yang membuat dia ini layak menjadi penebus dosa kita. Dan dia punya ketaatan ini bukan hanya pas disalib saja. Dan dia sejak lahir, dia bertumbuh, dia menjadi besar, dia sampai usia 33 tahun, itu dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Itulah yang membuat dia layak untuk bisa menjadi penebus dosa manusia. Karena dulu anak-anak, manusia sebelum ditebus oleh Tuhan Yesus, itu ketika mereka berdosa, mereka hanya bisa bawa hewan-hewan. Hewan-hewan untuk bawa ke sini, nanti para imam yang akan mempersembahkan sebagai korban. Jadi hewan-hewan itu dijadikan korban. Tapi bukan sembarang hewan
lagi. Baca renungan, itu supaya kita belajar untuk menjadi anak yang taat seperti Tuhan Yesus. Oke. Yang berikut, contoh sikap syukur atas kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, menebus dosa kita. Syukur, kalian bersyukur tidak? Syukur. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan tidak menebus dosa kita, apa yang terjadi dengan kita? Neraka. Hah? Neraka sudah pasti. Kita seperti naik perosotan itu pasti terjun langsung menuju ke Api. menuju ke neraka. Lurus-lurus utuh-utuh masuk ke neraka. Terjun licin-licin bagus-bagus menuju ke neraka kalau Tuhan Yesus tidak menebus dosa kita. Tapi karena Tuhan Yesus menebus dosa kita, maka kita bisa punya peluang untuk Selamat. kita bisa datang dan berjumpa dengan Tuhan Allah secara langsung. Berarti perlu kita syukuri atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja? Biasa aja tuh, Miss. Biasa saja tuh, Miss. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah mati dan tidak menyelamatkan kamu, kamu sudah utuh-utuh, bulan-bulan masuk neraka. Nah, bukan hanya kamu, tapi kita semua termasuk Miss. Kita mau berbuat baik bagaimanapun juga tidak bisa kalau Tuhan Yesus tidak mati dan menebus Dosa kita. maka kita perlu bersyukur. Betul tidak? Cara bersyukurnya bagaimana? Silakan, Albert. Selalu menyiapkan waktu untuk beribadah. Selalu menyiapkan waktu untuk beribadah. Good job. Ada lagi? Pastikan oke, bertobat. Setiap hari harus bertobat ya, Felda. Kelompok yang lain? Menjaga sikap dan hidup. Good job. Kelompoknya Devon? Piane? Membaca firman Tuhan. Rajin baca firman Tuhan dan beribadah. Good job. Ada lagi yang lain? Selalu melakukan kehendak Tuhan. Selalu melakukan kehendak Tuhan. Ada lagi? Ya? Mengikuti ajarannya Yesus. Oke, good job. Di belakang. Karya. Oke, Miss mau dengar karya dari kelompoknya Alta. Tadi mereka kayaknya lagi bersenandung mau menyanyi. Mereka mau menunjukkan rasa syukur mereka lewat lagu, lewat pujian. Silakan. Kelompoknya Alta, boleh berdiri. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompoknya Alta. Yang lainnya doakan. Yang lainnya doakan. Oke, nanti baru bisa baca ya. Oke, silakan. Kelompoknya Alta. Oke, 1, 2, 3. Silakan. Shalom, sejahtera. Shalom. Kami akan menyanyikan lagu Ingat Kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di sana ku percaya kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oke, tepuk tangan. Oke, mantap. Silakan duduk kelompoknya Alta. Oke, masing-masing punya doa syukur ya. Oke. Oke, 1 menit lagi untuk refleksi pribadinya. Sudah? Oke. Miss minta satu orang sukarelawan yang bersedia membacakan refleksi pribadinya. Siapa? Ada? Oke, Anaya. Silakan Anaya, boleh berdiri. Silakan Anaya. Yang pertama adalah saya belajar bahwa bertobat memang Pertanyaannya dulu nak baca. Oke, Anaya tunggu dikat ya nanti. Anaya permen karetnya dibuang. Itu permen karet atau apa? Ya? Nah, Anaya harus buang. Taruh dulu di satu kertas kotak, kamu kasih keluar. Kotak. Boleh belajar, boleh sambil mengunyah, tapi tidak sopan ya. Jadi harus di
ambil sepotong begitu, kamu kasih keluar. Ayo yang dekat. Kasih keluar. Sudah? Oke. Silakan dibacakan. Pertanyaannya adalah satu hal baru yang saya pelajari hari ini adalah saya belajar bahwa bertobat memang susah, tetapi pengorbanan Tuhan lebih susah. Wes, tepuk tangan dulu untuk Anaya. Bertobat itu susah, tapi pengorbanan Tuhan itu jauh lebih berat. Mantap. Berarti kita harus berjuang untuk bertobat setiap hari. Ya, Anaya? Nis juga begitu, berjuang untuk bertobat setiap hari. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, hal yang paling saya syukuri kepada Yesus adalah Yesus Kristus masih mau menebus dosa kami semua. Ya, Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Kita yang modelnya tidak jelas, gitu. Yang dosanya banyak, iya kan? Yang tiap hari kan berdosa terus, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mau menebus dosa kita. Oke, pertanyaan yang ketiga. Cara saya untuk menunjukkan syukur dalam hidup sehari-hari adalah saya akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anaya. Kita sama-sama membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Silakan Alka. Meskipun kita merupakan manusia yang sangat banyak memiliki dosa, namun Tuhan tetap ingin mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa. Oke, manusia yang berdosa mau ditebus oleh Tuhan Allah. Oke, ada lagi yang mau membuat kesimpulan yang kedua? Silakan Andrio. Tuhan telah menebus semua dosa kita yang sudah kita perbuat. Oke. Jadi kita harus membalas kepada Tuhan dengan selalu mengatakan Good job. Tuhan sudah tebus dosa kita, kita balas atau kita ungkapkan syukur kita dengan cara melakukan kehendak Tuhan. Oke, good job. menebus dosa kita tanpa melihat siapa kita. Tuhan Yesus tidak lihat, tidak pilih-pilih siapa kita. Dia mau menebus kita. Good job. Alasan? Kalian perlu menyebut alasan kenapa sampai Tuhan mau menyelamatkan kita, mau menebus dan menyelamatkan kita? Ya, silakan dulu. Andrio? Karena Tuhan sangat mengasihi kita Tuhan sangat mengasihi kita. Dan tujuan terakhirnya? untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, dan apalagi supaya kita bisa memperoleh Hidup Betul, bersama-sama dengan Tuhan Allah di langit baru dan baru. Oke semuanya, sekarang saatnya kita akan kuis. Boleh pegang kertas kunci jawabannya masing-masing. Oke, mulai. Silakan, misalkan scan. Sudah? Namanya muncul di layar atau masih P1? Oke, yang penting masing-masing sudah hafal ya. Kamu P berapa? Sudah tahu? Sudah? Sudah? Baru 19? Baru 20? Oke. Jawaban yang benar adalah C. Oke, siapa yang jawab C? Oke, nomor 2. Baca yang cepat dan diam-diam, jawab masing-masing. Sudah? Oke, Miss memindai. Oke. Sudah? Sudah? Oke, angkat lurus ya supaya bisa dipindah. Ini baru 10. Oke, sudah? Sudah? Oke. Oke. Oke, baru 18, baru 19. Siapa yang belum? Saya Oke, sudah 21. Jawaban